Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran. Ya, tema hari ini dicatat, mengenalkan ibadah kepada anak. Apa Bu bersama-sama? Kemarin kita sudah belajar bagaimana menanamkan iman, bagaimana mengenalkan Al-Quran. Hari ini kita belajar bagaimana melatih dan mengenalkan ibadah. Wa ma khalaqatul jinna wal insi illa liya'budun. Di surat Az-Zariyat 56, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Maka tujuannya diciptakannya boleh langsiran snacknya, tapi suaranya tetap diam, tidak rame koyo pasar, ya. Tujuannya diciptakan kita di bumi Allah ini satu, Bu, dalilnya di mana? Surat ayat 56. Maka ada dua tujuan Allah mengutus para rasul pada setiap umatnya, ya, agar mereka mau beribadah. Dalilnya apa? Catat surah An-Nahl ayat 36. Usunar masih megang Quran boten? Mic-nya masih ada enggak? Yuk, Bu Sunar tugasnya buka Quran sama bacain sama artinya, biar kita dapat berkahnya, ya. Surat An-Nahl ayat 36 tolong dibacakan Usunar. Quran surat An-Nahl ayat 36. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Faminhum, enggak, semua udah di depan mereka masing-masing baksonya. Iya. Man haqqat alaihi dhalalah. Fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana akibah. Kaifa kana akibatul mukadzibin. Dan sungguh kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah dan jauhilah taghut. Kemudian di antara mereka ada yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula yang tetap dalam kesesatan. Maka berjalanlah kamu di bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang mendustakan rasul-rasul. Ya. Jadi tugas para rasul itu, ya, yang ditentukan, yang diciptakan rasul-rasul itu, yang diutus untuk seluruh umat ini yang hanya bergantian itu hanya tugasnya itu tadi, ya, mengajak untuk menyembah Allah dan menjauhi tagut. Maka di antara umat itu adalah orang-orang yang diberi petunjuk, ya. Maka tugas Rasul itu memberi petunjuk. Sama, Bu, kehadiran Rutab di sini tidak hanya berfokus pada para santrinya, tapi kehadiran Rutab di sini ingin memberikan petunjuk kepada orang tuanya para santri. Maka nggak usah kebanyakan rewel nek kakean majelisan, ya tau, bukan hadrohan majelisan nggih. Ya, kita belajar Quran, kita belajar kisah, ya. Kisah itu tidak hanya sekedar masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Ayo, yang kelas kisahnya ngantuk-ngantuk. Nah, Bu, kalau ada
Ustadzah, di sini ada beberapa pengampu kisah. Nek ono murid kisahnya kok ngantuk dengerin kisah, minta tolong disuruh wudhu. Karena dari sekian kisah itu menjadi petunjuk buat kita beramal solih itu seperti apa. Ya. Maka di antara umat itu ada orang-orang yang diberi petunjuk Allah. Ya. Yang ngambil ra usah rombongan. Koyok ladenan ning kampung wae, siji loro liyane do lenggah. Ya. Nanti nggak usah moving kemana-mana, baksonya di depan, nggak usah pindah-pindah ke sana. Jadi adzan, minum, makan. Yang jenak makan, nek nggak jenak makan yo sholat sek monggo. Nanti ruangan perpus nanti dikosongkan buat sholat ya, yang mau sholat. Nggih, gitu. Jadi baksonya nanti akan disiapkan di depannya bunda-bunda semuanya. Nggih, lanjut nggih, Bunda. Ya. Maka di antara umat itu ada orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah, dan ada pula di antaranya orang-orang yang telah pasti kesesatannya. Ibu-ibu kalau boleh pilih, ketika dengerin ceramah, harapannya mendapat petunjuk atau mendapatkan kesesatan? Kalau mendapatkan kesesatan berarti jenengan ngajine kalih wong sesat. Ya. Tapi kalau setelah dari majelis ilmu jenengan lebih baik amal ibadahnya, maka insya Allah jenengan dapat petunjuk. Tapi ibu, ada banyak ratusan orang rajin berilmu, bermajelis, tapi ternyata amalnya bukan tambah baik bu, tapi tambah buruk. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita tidak termasuk di dalamnya. Yo nek futur-futur itu lumrah bu, tapi nek sesat, ampun, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang sesat. Sesat itu pokoknya ada kebaikan itu dibenci. Ya, pokoknya termasuk orang-orang yang ngompori elek-elek, ampun, ya. Kita selalu semangat dalam kebaikan. Maka berjalanlah kamu, kata Allah. Maka berjalanlah kamu di muka bumi, ya. Dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan Rasul. Bu, Amerika lagi kena kebakaran lagi ya? Bahagia apa sedih Amerika kena bakaran nih? Saya bahagia sih bu ya. Saya bahagia. Karena termasuk yang menyokong dana besar-besaran ke Israel itu adalah Amerika. Jadi Amerika itu kebakaran itu bagi saya kabar bahagia. Ya, itu. Tapi kalau Arab Saudi banjir itu kabar buruk bu. Tanda-tanda kiamat sudah dekat. Bahkan tidak hanya banjir, bersalju. Arab sudah bersalju. Oh, nggak usah jauh-jauh. Kemarin hujan es. Tanda-tanda kiamat, hui. Wes arang-arang puluhan tahun berabad-abad tidak pernah hujan es. Jogja hujan. Tanda-tanda bumi ini sudah tua. Ya, tidak umur kita aja yang tua ya, tapi bumi ini juga tua. Ya. Jadi, yang pertama, urgensinya ibadah itu yang pertama, itu sebagai tujuan diciptakannya jin dan manusia. Maka ibadah itu penting. Yang kedua, itu adalah tujuan Allah yang mengutus para rasul bagi setiap umatnya agar mereka mau beribadah. Yang ketiga, urgensi ibadah itu adalah tujuan Allah mewahyukan kepada para rasul pada setiap umatnya agar mereka mau beribadah. Coba Bu Usunar, surat Al-Anbiya Bu, ayat 25. Pegangannya daftar isi terus Bu ya. Surat Al-Anbiya 25. Ayat 25. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma Yuk fokus dengarkan. qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Artinya, dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku, maka sembahlah aku.
Ya. Jadi Bu, tujuannya di atas Rasul itu ya, itu hanya menyampaikan wahyu bahwa tidak ada yang patut disembah selain Allah, ya, melainkan hanya Allah. Ini bahasanya Al-Quran itu Allah yang menyampaikan bahwasanya tiada Tuhan yang hak melainkan aku, kata Allah. Maka sembahlah olehmu sekalian akan aku. Itu bahasanya Allah. Maka ketika Rasul mempunyai tugas ya, mencerahkan umatnya untuk menyembah kepada Allah, itu juga menjadi tugas kita. Minimal, seminimal mungkin kita sebagai orang tua itu mentauhidkan anak-anak kita. Jangan sampai kita mati mereka berpindah keyakinan. Na'udzubillah min dzalik. Maka berdoalah untuk itu. Tidak ada yang menjamin atas hidayah Allah. Kabar bahagia berikutnya, Dr. Richard Lee. Ustazah tuh update banget ya dong, kan punya Instagram. Ya, masuk. Terlepas dari kontroversi, apakah itu hanya untuk menggait followers dan sebagainya, tapi saya selalu berprasangka baik, semoga beliau istiqomah. Dia itu sudah baik banget. Eman-eman kebaikannya tidak ditutup dengan dia berislam. Karena sebanyak sedekah apapun beliau kepada orang-orang yang membutuhkan, selama tidak Islam tidak akan pernah sampai. Maka Islam menjadi kunci untuk kita sampai ke surganya Allah. Gitu ya. Nah, yuk kita belajar lanjutannya. Apa sih yang menjadi hakikat ibadah itu? Ya, hakikat ibadah itu Bu, sejatinya kita itu menjadi orang yang tunduk. Nah, secara bahasa kita tuh tunduk. Jadi nek pas sholat, semua dilepaskan titel-titel kita itu. Kekayaan kita sebanyak apa itu lepaskan, itu dilepaskan. Semua sama. Yang kaya, yang miskin, yang suka bengak-bengok, yang lembut hatinya, ya kan? Sing suka uring-uringan, ketika sholat semuanya tunduk. Sujud kepada Allah. Maka faedah amalnya ketika di bulan Ramadan memperbanyak sujud. Bangunlah di sepertiga malam. Sing kadang-kadang sepertiga malam ini hanya bisa dilakukan ketika di bulan Ramadan, sekalian sahur. Coba nih nggak ada Ramadan, bablas subuh kawanan. Umur piro kok isih kawanan le subuhan? Ya, yuk kita perbaiki semuanya. Ya. Artinya ibadah itu tunduk, menghinakan diri Bu. Kita itu kecil di mata Allah. Siapa yang pernah naik pesawat, Cong, rasa isen-isen? Cong yang pernah naik pesawat? Woi lumayan ya. Bunda Anes kemana naik pesawatnya? Ke Thailand. Ketemu berapa gender di sana? Banyak ya. Take me out-nya di Thailand itu cowok sama cowok. Astagfirullah, gila aku ya. Tapi kok ora banjir-banjir ya ning Thailand. Astagfirullah, kok ndongak kelek-elek tok udah kan wis ono kisahnya, tinggal nunggu waktu saja. Ya. Bunda Anes ke Thailand. Ya, saat itu Bunda Anes naik pesawat. Turu apa melek, Bun? Pas naik pesawat. Melek ya? Melek. Kan pas naik, ya kan? Masih ketok gede toh omah-omah itu. Terus ke atas itu kan kayak sejendik ya. Ya Allah, cilik banget kita itu. Tenang. Nanti sampai udah di atas langit ora ketok di irunge dhewe, kupinge dhewe impunan. Cilik. Maka nek pas di pesawat itu ya Allah, banyak zikir Bu. Tiba pesawat 100% mati. Ya, jangan gaya, nabung pengen numpak pesawat. Ra iso turu jenengan ning pesawat. Ya, akhir-akhir ini banyak sekali kecelakaan pesawat ya. Untung saya 18 jam. 18 jam? Iya, 14 jam atau 18 jam saya dari Jerman ke Indonesia. Orang medun-medun gue Bu. Ini nek bensinnya entek kok ya kujur. Ya. Masya Allah, 18 jam. Nek di Bu Ninin kemarin ke Mekah berapa jam? 10 jam. Tapi aman ya, hati aman ya. Aman. Cuman nggak amannya pas landing ya kan. Nah, Ibu, kita itu kecil. Maka salah satu yang menjadi momen kita merasa kecil itu ketika sujud. Maka ibadah itu bentuk kita untuk tunduk dan menghinakan apa, Bu? Diri. Alah, kamu ki apa to Latifah? Ora ono apa-apa. Ya. Sopo? Kita punya anak soleh.
bacaan Quran, halah sing nyolehke duduk jenengan Gusti Allah. Kita ini nggak ada kesombongan, nggak boleh ya. Hakikatnya ibadah itu menyerahkan hati dari seluruh anggota tubuh untuk Allah. Karena apa? Karena cintanya kita dan ketundukan kita kepada Allah. Mungkok ya lucu setiap sujud kelingan kunci, kelingan mau kompores dipateni durung ada lo traweh kuwi ra jenak atau subuhane teng masjid ra jenak ngopo Bu? Anu mau pas sahur kula pun mateni dereng nggih kompore. Nah niku nggih enten ngoten niku. Ya, setan itu tidak akan pernah berhenti membisiki jenengan ketika sholat. Maka berat Bu, betul kata Allah, sholat yang khusyuk itu berat. Ya itu hanya karunia. Arep diikuti training sholat khusyuk, nggak akan bisa khusyuk nek dereng jatahe khusyuk. Ya, itu menjadi bentuk ketundukan kita, cintanya kita kepada Allah, serta rasa takutnya kita kepada siksanya Allah. Ini yang perlu dipahami. Nek sampai anake ngomong, sholat meneh. Ada yang sudah ngomong, kenapa sih ada puasa? Kenapa Allah buat susah kita? Ada yang sudah ngomong kayak gitu. Ibrahim sudah ngomong kayak gitu kemarin. Umi, kenapa sih harus ada puasa? Itu kan berat. Aku nih lapar. Tak bilangin ya le, besok di surga udah ndak ada puasa nah, kipas-kipas kita. Makan itu di depan kita nggak kenyang. Nek kita buka Bu ala lagi sak jenaan teh wes wareg. Di surga Bu, sak gentong bakso Bu jenengan maam, mboten wareg. Pun disetting kali Gusti Allah ngoten niku. Kenapa? Biar selalu menikmati sajiannya Allah di surganya. Buang air besarnya berarti sering loh makan segentong bakso, ndak ada buang air besar di surga. Itu adanya jam ya. Ya nunggu adanya masjid ya Bun. Ya itu lebih afdol. Ya ojo kaya cah cilik. Umi adzan. Jam enggak, belum masjid. Sabar dulu. Oke, lanjut ya. Lanjut. Kalau udah ada anak yang ngomong gitu tuh, capek Umi, puasa terus. Terawih Bu, cuma isyaan, terawihnya kelekaran. Piye gue nek ngono kuwi? Gak apa-apa nek masih masa latihan. Tapi nek sudah balik, yo dieling. Jadi kita itu hindarkan untuk perintah terus ya Bun. Nah, memang capek ya toh. Itulah Allah membuat surga buat yang capek nak. Nek kamu leha-leha, ndak mau puasa, ndak mau ngaji, ndak mau sholat kan sudah enak di dunia. Tapi besok di akhirat capek kamu jadi temennya sapa? Jawab setan. Mau tak gitu? Enggak ya. Ya dijelaskan. Memang dunia itu tempatnya kita bersabar. Karena hanya dengan sabar ini Allah limpahkan surganya. Siapa yang tahu balasan puasa itu apa? Ada yang tahu? Bu Reni tahu balasan puasa apa? Enggak tahu. Bunda Haura baca satu huruf balasannya apa? Satu ayat Quran, satu huruf hijaiyah balasannya apa? Dua apa? Ada banyak. Sedekah satu tadi berapa? 7 tangkai. Alhamdulillah. Ya, silahkan untuk berdoa. Allahumma la Alhamdulillahirrahmanirrahim. Monggo Bu dibatalkan dulu dan jangan lupa berdoa setelahnya ya. Monggo.
Ya, Ibu, khusus ini silahkan kita tutup dulu ya. Kita tutup, kita cukupkan, silahkan makan baksonya. Ya dinikmati. Setelah itu yang mau pulang monggo, yang mau sholat dulu biar tenang juga monggo. Yang penting dinikmati baksonya, ya, tidak dibungkus guys, baksonya dimakan. Ya. Kita tutup dulu perjumpaan kita sore ini. Insya Allah bertemu lagi after Idul Fitri ya. Ini terakhir untuk kita semuanya ya, bukan terakhir ya Allah, bukan ya. Terakhir di bulan ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tadi dari prasensi aja. Terus nomor berapa? 1 berapa? Ini ada 2 dari wali Anak. santri. Oh ya sini. Iki aku minta sambal kecap. Ada doorpress ya, tak sambil makan nggak apa-apa Bu ya. Siapa untuk wali ya, bukan untuk ustadzah. Siapa yang sudah di 10 ini ke 10 Ramadan ustadzah atau ke 11, 12, 13, 15? Yang sudah hatam sekali siapa? Yang sudah hatam, alhamdulillah. Sinten niku? Bunda Vera ya. Masya Allah, Bunda Vera dapat buku Bunda. Ini dari sedekahnya. Dari sedekahnya ya. Ya, tolong dilangsirkan ya door prize-nya ya, sudah sekali hatam. Targetnya berapa Bunda Vera? 2 kali ya. Ya. Yang belum hatam dikejar 10 hari Ramadan. Jadi besok pekan depan itu kita cuman sampai Rabu ya Bun. Kamis sudah libur. Harusnya libur Jumat, tapi tak ajukan sehari Kamis karena ternyata Kamis itu sudah malam masuk 21. Jadi biarin yang mau itikaf segera persiapan. Kemudian siapa yang untuk wali ya, wali yang sampai di malam ke 15 belum absen Qiyamul Lail. Ya, ada lagi Bunda Hisyam. Nih, dapat hadiah. Ya, alhamdulillah. Lanjut. Presensi 2 pertama yang hadir selain komite dan ustadzah. Mangcek ya Usatun. 2 pertama selain komite. Nek komite jelas meruput. Nah, ya. Komite bukan sama Bunda Ara nomor 2 berarti. Siapa lagi? Oh ya, siapa yang paling cepat di antara 3 ini? Sip ya, Bunda Bilal dan Bunda Ara atau Bunda Nida? Mana Bunda Nida? Ih keren ya, sudah bisa berangkat. Adiknya ditinggal nggak apa-apa, ini apa dibawa? Masya Allah ya, yuk silakan dinikmati. Sudah ya, saya tak bakso dulu ya. Ayo Usatun ditemenin Usatun.